Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सत्ताईस मई के खुतबे में pada khutbah tanggal 27 Mei saya dengan referensi Al-Quran dan nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW dan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dengan referensi itu, sistem nizam khilafat yang berjalan dalam jemaat berkenaan dengan itu saya telah berbicara. Dalam kaitan ini, pada saat ini saya dengan referensi para mujaddid yang akan saya sampaikan karena ada satu rincian sedikit, oleh karena itu ada beberapa referensi itu yang ingin saya jelaskan. Pada hari itu saya tidak jelaskan, oleh karena hari ini saya ingin jelaskan. Beberapa waktu yang lalu di dalam kelas Waqfino, anak Waqfino menanyakan bahwa apakah di masa akan datang mujaddid akan datang. Berkenaan dengan itu saya terpikir oleh saya bahwa apakah itu lahir pikiran yang seperti itu dalam beberapa rumah tangga orang Ahmadi, atau karena dari anak-anak tidak mungkin, atau di kalangan para pemuda itu ingin diciptakan rasa kegelisahan, mereka itu membuat pertanyaan lewat mereka bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah SAW pada setiap penghujung 100 tahun beliau bersabda tentang kedatangan mujaddid. Dan di dalam jemaat dalam berbagai waktu timbul pertanyaan yang seperti ini dari para mukhlisin jemaat juga. Mereka bahkan ada orang yang sedemikian rupa yang ingin menciptakan perpecahan dalam jemaat. Itu timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu juga berkenaan dengan itu. Berbagai kesempatan beliau telah menjelaskan bahwa, dan di dalam khilafat yang ketiga juga pertanyaan ini muncul dengan kerasnya. Dan Hazrat Khalifatul Masih Tsani Salis rahimahullah juga dalam berbagai khutbah beliau telah menjelaskan secara tuntas. Kemudian di dalam khilafat yang keempat juga, Hazrat Khalifatul Masih yang keempat juga ditanyakan hal ini. Walhasil ini merupakan perkara yang secara sporadis
dimunculkan atau timbul di dalam hati atau selalu timbul dalam hati orang-orang. Dan orang-orang yang bersifat munafik, mereka selalu niatnya itu adalah seperti itu, bahwa dengan corak bagaimanapun juga diciptakan kegelisahan dalam jemaat, dan bahwa khilafat dan kemujaddidan itu apa perbedaannya. Berkenaan dengan itu, kadang-kadang dengan secara lisik, dengan alasan ingin mendapatkan ilmu, itu dimunculkan, atau dengan bahkan sesudahnya terbukti bahwa niatnya itu memang lain. Secara khusus misalnya dalam masa khilafat yang ketiga, bahwa di balik itu ada satu fitnah yang ingin dimunculkan. Walhasil ini kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam terdapat janji Allah bahwa sesudah beliau khilafat beliau yang berjalan pun juga akan ada tangan yang sangat luar biasa yang akan diperlihatkan. Oleh karena itu, fitnah yang seperti itu kapanpun muncul, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia dia menghabiskan itu, dan kebanyakan di dalam jemaat itu tidak mendukung hal itu. Kendati hari ini fitnah itu tidak seperti itu, yang bisa menciptakan kegelisahan atau menyakitkan, atau sebagaimana di dalam zaman Khalifatul Masih ketiga itu diupayakan. Walhasil karena secara satu dua muncul pertanyaan itu, oleh karena itu sedikit banyak ingin dijelaskan. Memang tidak ragu lagi bahwa di sini ini merupakan hadis Rasulullah SAW bahwa dalam setiap 100 tahun akan ada mujaddid di ujungnya. Jadi di sini tidak wahid, bahkan artinya bisa jadi itu jama'. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dari itu beliau mengemukakan sebagai bukti kebenaran beliau. Sekini ada beberapa referensi dari Hazrat Masih Maud yang ingin saya sampaikan. Berkenaan dengan itu, dari catatan-catatan beliau itu tidak terhitung, yang tidak mungkin dijelaskan, namun sebagian referensi saya ingin sampaikan. Jika direnungkan itu, maka untuk di masa yang akan datang berkenaan dengan para mujaddid itu akan menjadi jelas hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak, dengan Islam tidak sedemikian keinginannya bahwa karena kebun ini supaya tetap subur. Oleh karena itu dalam setiap abad dia mengairinya dan dia menjaganya dari kehancuran. Kendati setiap ujung 100 tahun apabila ada seorang hamba datang untuk perbaikan, maka orang jahil selalu menentangnya, dan mereka tidak senang bahwa ada satu, dan mereka sangat ada kerusakan kerusakan yang perbaiki yang sudah merasuk dalam dirinya. Orang yang teriak, ya mereka itu teriak pada kedatangan mujaddid itu. Walhasil beliau bersabda bahwa Allah tidak meninggalkan sunnatnya, sehingga pada akhir zaman ini yang merupakan perang daripada kesesatan, Allah pada abad ke-14 di ribuan terakhir ini dengan mendapatkan orang Islam itu dalam keadaan lalai, dia memperbaiki Islam dan dia memperbaiki agama Islam. Tetapi agama-agama yang lain itu sesudah Rasulullah SAW tidak memperoleh perbaikan agama-agama lain itu. Oleh karena itu semua agama itu mati, dan di dalam diri mereka tidak ada kerohanian tersisa, dan banyak kerusakan di dalam diri mereka yang seperti pakaian yang sudah dipakai itu menjadi lusuh, dan mereka tidak ada pengetahuan tentang kerohanian, dan mereka tidak bersih dari nafsu haramah, dan dengan keinginan hawa nafsu mereka itu tidak, dan sedemikian rupa mereka bentuknya dihancurkan sehingga corak itu lain. Dan kemudian beliau bersabda bahwa dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan cahaya itu yang Rasulullah SAW bawa,
itu dalam berbagai kesempatan para wali dan para mujaddid itu diciptakan yang pada ruang lingkupnya masing-masing mereka menerangi agama, karena agama ini ingin dia tetapkan supaya tetap hidup. Karena namun untuk agama lain tidak ada jaminan seperti itu. Oleh karena itu di dalam agama itu terdapat kekotoran sehingga itu hancur. Dan inilah kondisi beliau bersabda dalam setiap zaman, setiap saat ada perbaikan. Oleh karena itu pada zaman ini dia mengirim mujaddid yang namanya adalah Masih Maud. Dan yang ditunggu dari sejak lama. Dan semua nabi-nabi berkenaan dengan itu menubuatkan, dan sebelum orang-orang suci pun ingin supaya mereka mendapatkan waktunya. Kini mujaddid yang beliau sabdakan itu adalah mujaddid yang adalah Masih Maud yang ditunggu. Tidak ada mujaddid yang berkenaan dengan dia dinubuatkan bahwa dia ditunggu kecuali Masih Maud. Yang nabi-nabi terdahulu juga telah memberitahukan dan telah menubuatkan akan kedatangannya. Karena zamannya itu merupakan zaman akhir yang dimana agama akan disebarkan, kemudian agama Allah itu akan tersebar di seluruh dunia. Kemudian beliau bersabda bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kondisi zaman ini dan melihat berbagai kezaliman di dunia ini dia dapatkan, maka untuk tablik dia mengirim saya dan menyebarkan kebenaran. Di sini renungkanlah kata-katanya, untuk tablik kebenaran dia mengirim saya. Dan ini merupakan zaman bahwa orang-orang zaman ini setelah habisnya abad ke-13, di ujung abad ke-14 telah sampai, maka dengan perintahnya saya menyampaikan kepada orang-orang dengan tulisan dan dengan selebaran dan dengan ceramah-ceramah. Saya mulai menyeru orang-orang bahwa ujung abad ini yang akan datang untuk memperbaiki agama saya adalah orangnya, supaya iman yang sudah pergi dari bumi itu supaya kembali saya tegakkan. Jadi ini merupakan pekerjaan mujaddid, jadi untuk menablikkan kebenaran dan memperbaiki. Jadi iman yang sudah hilang itu akan kembali dihidupkan kembali. Dan berkenaan dengan iman ini, ini merupakan nubuatan Rasulullah SAW bahwa iman itu kalau terbang bentang surah sekalipun, maka ada seorang keturunan Farisi yang akan membawanya kembali ke bumi. Dan dengan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dengan daya tarik tangannya untuk perbaikan dunia, supaya saya tarik manusia itu kepada kebaikan dan perbaikan dunia, dan supaya dunia itu saya tarik kepada kebaikan dan kelurusan, dan semua keburukannya saya jauhkan. Dan kemudian setelah beberapa tahun berlalu, maka dengan perantaraan wahyu saya dibukakan bahwa masih yang dijanjikan dan Mahdi yang akan datang setelah Islam itu mundur. Dan pada zaman kesesatan, dengan mendapat petunjuk dari Allah dan dengan maidah yang datang dari langit itu, mulai dari awal itu diserukan, dan yang telah ditakdirkan oleh Tuhan yang nubuatannya 13 abad yang lalu Rasulullah SAW telah nubuatkan, sayalah orangnya. Dan ini merupakan kedudukan beliau, tidak hanya sekedar kemujadidan, bahkan sebagai madiyat dan masihiyat. Oleh karena itu beliau diberikan kedudukan kenabian. Kemudian beliau bersabda bahwa siapa, jadi zaman Mahdi itu adalah untuk tajdid dan gerhana bulan dan matahari untuknya sebuah tanda. Jadi barang siapa yang menerima, terimalah. Dan tanda gerhana matahari dan bulan ini merupakan yang berkenaan dengan itu. Rasulullah SAW bersabda bahwa dari sejak langit dan bumi diciptakan tidak pernah diciptakan tanda ini. Ini hanya merupakan tanda Mahdi. Mahdi itu yang kedudukannya sangat tinggi, tidak hanya sekedar kedudukan sebagai mujaddid, bahkan kedudukannya itu sangat tinggi.
Jadi perlu diperhatikan hal ini bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak hanya sekedar mujaddid abad ke-14, bahkan beliau adalah Masih dan Mahdi. Kendati beliau dikirim untuk memperbaiki agama juga, memperbaharui agama, dan dikirim untuk petunjuk juga, memberi petunjuk. Namun kedudukan beliau itu sangat tinggi, dan kedudukan beliau jauh lebih tinggi dari kemujaddidan. Beliau bersabda bahwa kendati beliau mengatakan saya adalah mujaddid abad ke-14, tapi sebagaimana saya katakan bahwa pekerjaan itu dengan beliau mendapat kedudukan kenabian. Kemudian beliau bersabda bahwa kendati secara umum Rasulullah SAW dari pihak terbukti hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan umat ini di setiap 100 tahun dia akan terus membangkitkan mujaddid yang akan memperbaharui agamanya. Tapi untuk abad yang ke-14, yakni sesudah Mahdi yang akan zahir abad ke-14, yang disebutkan dalam hadis yang tidak ada, yang telah dijelaskan di dalam hadis tentang kedatangannya. Dan beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mujaddid yang sempurna itu, oleh karena itu dikirim supaya pada zaman ini dia buktikan bahwa semua agama itu adalah tidak ada artinya dibandingkan dengan Islam. Jadi inilah pekerjaan beliau, bahwa beliau adalah mujaddid yang agung dan mujaddid yang sempurna. Beliau alaihissalam di tempat lain beliau bersabda bahwa Hazrat Musa, kemujaddidan Hazrat Musa itu habis di zaman Hazrat Isa alaihissalam, tapi ajaran Islam untuk tetap menyegarkannya. Di setiap abad itu ada nubuatan tentang kedatangan mujaddid. Rasulullah SAW nubuatkan supaya bid'ah dan yang masuk dalam jangka 100 tahun atau keburukan yang masuk di, misalnya perlu perbaikan agama supaya bisa diperbaiki, kelemahan yang lahir pada zaman 100 tahun itu bisa hilang. Dan sejarah Islam membuktikan bahwa untuk menjalankan, meneruskan ajaran Islam yang cantik ini, terus datang mujaddid-mujaddid. Hazrat Masih Maud alaihissalam mendakwakan bahwa mujaddid yang datang sebelumnya itu, para penentang yang mengatakan bahwa pendakwaan beliau adalah salah, bahwa mujaddid yang datang sebelumnya kenapa tidak datang, mujaddid datang sebelumnya kenapa tidak datang sekarang. Dan dengan referensi itu kita harus baca. Dan beliau bersabda bahwa selain saya tidak ada orang lain yang mendakwakan diri sebagai mujaddid, bahwa saya adalah mujaddid zaman ini. Dan nubuatan Rasulullah SAW sesuai dengan untuk itu saya juga sebagai Masih Maud. Dan Masih Maud karena memperoleh kedudukan Nabi, oleh karena itu beliau adalah mujaddid yang sempurna. Dan sebagai mujaddid abad ke-14 dan sebagai Masih dan Mahdi, beliau adalah mujaddid yang agung yang nabi-nabi sebelumnya juga sudah menubuatkan. Jadi ini merupakan kemuliaan, keagungan beliau, dan keagungan beliau jika dikemukakan di hadapan, maka berkenaan dengan tegaknya khilafat Rasulullah SAW, hadis dikemukakan itu. Dengan memperhatikan itu, maka urusan mujaddid di masa yang akan datang itu akan menjadi terpecahkan. Karena Hazrat Masih Maud ada sabda Hazrat Masih Maud yang jelas. Beliau bersabda bahwa dalam ceramah Sialkot bahwa imam yang datang dari Tuhan sebagai Masih Maud, dan beliau itu adalah mujaddid abad juga dan mujaddid yang ke ribuan terakhir juga. Jadi ribuan terakhir sebagai mujaddid. Dan beliau bersabda bahwa masa Adam itu 7.000 tahun dan kita ini berjalan pada masa 1.000 tahun yang akhir. Dan Rasulullah SAW sebelumnya 1.000 tahun sebelumnya itu disebutkan sebagai zaman kegelapan.
dan setelah itu Imam Mahdi akan zahir, dan kemudian bersama kezahiran Imam Mahdi akan terjadi kebangkitan Islam yang kedua kali. Zaman abad 1000 tahun yang gelap itu datang masa mujadid pada zaman itu selama 1000 tahun itu, dan tetapi statusnya itu adalah seperti lampu-lampu yang kecil yang terus menyinari tempatnya masing-masing, dan itu terbatas untuk 100 tahun, bahkan di satu tempat tuh banyak yang datang mujadid. Tapi kemuliaan ini yang dapat keagungan mujadid yang agung itu dikatakan sebagai mujadid yang akhir ribuan terakhir. Beliau tidak sekedar mujadid 100 tahun, bahkan beliau adalah mujadid ribuan yang terakhir, karena masa ribuan terakhir dunia adalah masa beliau, dan beliau di satu tempat karena kini adalah ribuan yang terakhir. Oleh karena itu perlu imam amir zaman juga perlu zahir, dan sesudah itu tidak ada imam dan tidak ada masih, tetapi yang untuknya sebagai zil atau bayangan yang di bawahnya atau mengikuti dia. Jadi tidak ragu lagi bahwa sesuai dengan nubuat sabda Rasulullah SAW bahwa pada abad ini mujadid bisa datang, dan di masa yang akan datang pun juga bisa, tetapi itu sebagai bayangan beliau, dan bayangan yang beliau dengan jelas itu isyarahkan dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dan hadis itu adalah dari Hazrat Huzaifah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa selama Tuhan menghendaki di antara kalian nubuat itu akan tetap, dan kapan dia menghendaki maka dia angkat, dan kemudian akan ada khilafat dalam di atas jalan kenabian, dan selama dia menghendaki maka dia akan angkat. Kemudian raja-raja yang menyakiti, dan selama Tuhan menghendaki akan tegak, dan kapan dia menghendaki dia akan angkat. Dan kemudian lebih dari itu akan ada raja zalim, dan selama Tuhan menghendaki itu akan tetap ada, dan kapan Tuhan menghendaki itu diangkat. Dan kemudian akan ada khilafat di bawah jalan kenabian, kemudian beliau diam. Jadi khilafat di jalan kenabian itu akan tegak, maka inilah pada hakikatnya itu yang akan mengerjakan pekerjaan memperbaharui agama. Karena sabda beliau, yakni sabda Hazrat Masih Maud adalah bahwa saya adalah datang dari Tuhan itu sebagai kekuasaan Tuhan, dan saya adalah merupakan penjelmaan dari kekuasaan Tuhan itu, dan sesudah saya akan banyak wujud-wujud yang akan menjadi mazhar dari kudrat kedua. Dan contoh daripada kudrat kedua itu beliau contohkan seperti Hazrat Abu Bakar yang radhiyallahu anhu, bahwa sesudah Rasulullah SAW dengan mendirikan beliau, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan contoh kudrat yang kedua. Jadi beliau yang merupakan mujadid yang ribuan terakhir, maka sesuai dengan hadis adalah akan tegak khilafat di bawah kenabian. Jadi khilafatlah yang melanjutkan pekerjaan itu, yakni yang merupakan perbaharuan agama, yang merupakan pekerjaan mujadid. Jadi, dan ini tidak lagu lagi bahwa tarbiyah dan tablik yang merupakan pekerjaan dengan perantaraan khilafat itu berjalan, dan itu kita lihat selama 100 tahun. Jadi mungkin saja sesuai dengan hadis ini dan apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam akan ada yang mengumumkan diri sebagai mujadid, namun syaratnya adalah sesuai di bawah Masih Maud alaihissalam dan mazhab daripada beliau yang diumumkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi jika ada dalam
di pertengahan abad, jika Tuhan menghendaki, maka misalnya dia bisa memberikan kedudukan kepada khalifah manapun sebagai mujaddid. Dia bisa mengumumkan, karena dan itu terjadi mujaddid dalam umat yang sudahnya dia mengatakan bahwa dia itu adalah mujaddid. Jadi tidak mesti ada pengumuman mengenai mujaddid itu. Namun apabila Tuhan menghendaki, dia bisa mengumumkan bahwa saya adalah mengumumkan bahwa dia adalah mujaddid. Tetapi ini pun juga harus jelas bahwa setiap khalifah pada waktunya adalah mujaddid, karena dia meneruskan pekerjaan yang merupakan pekerjaan Nabi, yang merupakan pekerjaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, baik dia diumumkan atau tidak sebagai mujaddid. Karena jadi dengan pengumuman mujaddid atau menjadi muban tidak menambah kedudukan khilafat, karena kedudukan khilafat sebagaimana saya katakan bahwa setiap khalifah itu adalah mujaddid. Jadi mujaddid maksudnya adalah bahwa sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa itu yang menghabiskan bid'ah, yang meneruskan ajaran yang sebenarnya dan memperbaiki Islam, dan demi untuk tabligh Islam membuat perencanaan dan meneruskannya. Jadi pekerjaan ini di bawah khilafat Ahmadiyah itu sedang berjalan. Bahkan pekerjaan ini di bawah sistem nizam khilafat secara permanen, itu banyak sekali orang-orang Ahmadiyah yang sedang melaksanakan itu. Seakan-akan perbaharuan agama dalam corak skala-skala kecil ini dilakukan oleh orang-orang Ahmadi, dan yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwa di kaum Bani Israel untuk perbaharuan agama ratusan nabi-nabi datang, dan ini pekerjaan para mujaddid. Untuk di dalam Islam kenapa tidak ribuan yang datang? Ini kata-kata saya, mafhumnya itu kurang lebih. Dan pertanyaan yang muncul bahwa setiap abad itu ada mujaddid, dan Hazrat Masih Maud, dan sebelum Masih Maud ada 12 mujaddid berlalu, dan beliau sebagai mujaddid abad ke-14. Jadi terbukti dari sejarah Islam bahwa di setiap daerah itu ada mujaddid. Bahkan di satu waktu berbanyak mujaddid yang lahir, di mana diperlukan perbaikan untuk Islam. Di situ Allah mendirikan orang-orang, memilih orang-orang untuk sebagai mujaddid. Namun di sini pertanyaannya adalah bahwa Hazrat Masih Maud menulis juga bahwa kenapa kita menghitung 12 mujaddid? Di Arab itu kebanyakan tidak mempercaya hal itu, bahwa ada 12 mujaddid secara khusus dengan susunan itu yang kita sebutkan, orang-orang Hindustan sebutkan. Mereka dipercaya itu bahwa itu mujaddid. Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu menjawabnya dengan sangat cantik sekali. Di satu tempat beliau menjelaskan bahwa di orang Hindustan menemukan 12 mujaddid, katanya. Mungkin ini untuk seluruh dunia, padahal ini adalah salah. Beliau bersabda bahwa berkenaan dengan mujaddid kalangan orang-orang ada kesalahpahaman bahwa satu mujaddid dikirim untuk seluruh dunia, padahal ini salah. Pada dasarnya adalah di setiap tempat, setiap negara Allah menciptakan mujaddid, dan namun orang dari segi bangsa untuk dia anggap mujaddid bangsanya itu adalah untuk seluruh dunia, padahal Islam untuk seluruh dunia. Jadi penting bahwa di berbagai belahan dunia
dan di berbagai dunia berdiri berbagai mujadid. Kan memang Hazrat Said Brelwi itu mujadid, namun bukan untuk seluruh dunia, namun hanya untuk Hindustan. Dan kalau dikatakan beliau sebagai mujadid seluruh dunia, maka timbul pertanyaan bahwa apa yang telah dia berikan petunjuk kepada Arab, kepada Mesir, kepada Iran, kepada Afghanistan, apa yang telah diberi petunjuk untuk pekerjaan petunjuk negara itu, apa yang dia pekerjaan itu. Tapi kalau dilihat negara-negara itu ada juga orang-orang yang mendapat wahyu dan mendapat ilham, dan yang untuk penunjukin negaranya dia telah melakukan perbaikan. Jadi mereka pun pada tempatnya masing-masing adalah mujadid, dan kendati dia umumkan atau tidak, atau orang berkenaan dengannya, ada orang lain mengatakan atau tidak, walhasil apa yang melakukan islah di tempatnya masing-masing dia adalah mujadid. Dia pun yang di Hindustan ini pun juga mujadid, namun ada mujadid yang besar, ada yang kecil. Mujadid yang datang di Hindustan itu karena penting, itu karena dia datang di negeri di mana Masih Maud akan datang, dan dengan demikian wujudnya itu adalah demi untuk Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagai pendahulu, sebagai irhas. Jadi apa yang datang sebelum beliau itu bahwa bahwa mujadid abad ke-14 akan datang. Kalau tidak, ini bukan maksud kita bahwa hanya ini mujadid itu, bahwa di tempat yang lain itu kosong dari mujadid. Setiap orang yang dengan ilham dia melakukan perbaikan agama, dia adalah mujadid. Siapapun yang melakukan perbaikan, dia adalah mujadid, baik itu rohani. Sebagaimana saya katakan, contohnya itu ada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu tempat bersabda bahwa orang Zib, raja itu, dia pun juga mujadid. Padahal orang Zib itu tidak mendakwakan diri menerima ilham. Jadi inilah hakikat dari mujadid, bahwa di satu waktu ada banyak waktu, bahkan ribuan mujadid itu, bahkan namun khalifah hanya satu di satu waktu, dan statusnya itu adalah sangat besar. Yang apakah yang statusnya itu besar, yang pada satu waktu adalah satu, atau yang banyak? Rasulullah SAW pun juga telah memberikan kedudukan kepada khilafat, yakni ala minhajin nubuwah. Kemujadidan tidak ada kepentingannya, keistimewaannya, dan berkenaan dengan mujadid yang dikirim. Hadis itu adalah dari Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah di setiap 100 tahun Allah mengirim mujadid yang memperbaiki agama umat ini. Di sini dalam terjemahan ini digunakan kata wahid, tapi di sini bisa banyak artinya. Karena mayujaddidulaha dinaha, yakni jadi di sini kata man itu bisa digunakan untuk lain, yang akan memperbaharui umat, yakni kerusakan yang terjadi dalam umat itu dia perbaiki dan akan ditarik kepada agama. Di ujung 100 tahun dikatakan ada mujadid, yakni atau dikatakan mujadid di situ itu. Kalau hadis yang khilafat ala minhajin nubuwat, kalau itu disatukan, maka di situ dijelaskan tentang khilafat ala minhajin nubuwat. Jadi setelah nikmat itu diangkat, maka ada raja-raja yang zalim. Jadi selama khilafat ala minhajin nubuwat itu, kemudian sudah itu hidup, sahabat pun hidup, bahkan para sahabat pun hidup, tabi'in pun hidup, tabi'in, dan 100 tahun berlalu, namun agama tidak begitu rusak. Pada saat itu tidak ada mujadid. Jadi setelah berlalu 100 tahun beliau bersabda bahwa akan ada mujadid, karena mujadid abad pertama itu tidak perlu.
nubuatan kedatangan Mujaddid yang beliau berikan adalah setelah berlalu 100 tahun yang beliau nubuat. Seolah-olah ini merupakan nubuatan daripada habisnya khilafat. Dan nubuatan tentang masuknya bid'ah dalam khilafat dan banyak bid'at-bid'at yang masuk ini nubuatan akan banyak firqah-firqah, seolah-olah ini merupakan khilafat merupakan sesuatu yang untuk perbaikannya akan ada mujaddid dan mata rantai khilafat ini mujaddid ini sebagaimana saya katakan, Hazrat Masih Maud juga menulis bahwa dan sejarah juga membuktikan bahwa pada satu waktu banyak mujaddid, tetapi ketika Masih Maud dan mujaddid yang agung itu yang merupakan mujaddid ribuan terakhir yang dinubuatkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, maka ada nubuatan tentang kedatangan khilafat alam di atas kenabian, kemudian beliau diam. Jadi kepentingan kemujaddidan yang dalam lingkungannya terbatas yang memperbaiki agama dengan mendapat petunjuk dari Allah atau apa yang dia lakukan itu adalah ketika Masih Maud belum lahir. Dan itu beliau belum dibangkitkan. Namun ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam lahir yang merupakan mujaddid abad ke-14 dan merupakan mujaddid ribuan terakhir, maka nizam itu yang berjalan yang merupakan nizam sistem khilafat. Yang berkenaan dengan itu Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa itu merupakan kekuasaan yang luar biasa. Jadi kebenaran daripada Hazrat Masih Maud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai sisi beliau membimbing dan dengan memperlihatkan khilafat orang-orang yang berkaitan dengan berbagai mazhab, dengan memperlihatkan dalam ru'iyah itu mendukung bahwa kini sistem khilafat yang merupakan nizam yang sejati dan dengan terikat dengannya pekerjaan dari memperbarui agama itu akan dapat dilakukan. Bukan dengan dan tidak dalam Quran dan tidak di hadis disebutkan tentang mujaddid. Ya, disebutkan tentang khilafat pasti ada. Yang sebelum khutbah yang lalu juga pada tanggal 27 Mei dengan referensi ayat istikhlaf saya sebutkan. Jadi kemujaddidan adalah merupakan khatamul khula, merupakan ribuan terakhir daripada sesudah kebangkitan mujaddid terakhir itu datang sebagai zilnya, dan zil yang hakiki itu adalah nizam khilafat, dan itulah yang pekerjaan dari memperbaharui agama itu yang sedang dilakukan dan akan dia lakukan, dan insya Allah. Jadi daripada ribut pada masalah ini bahwa kapan mujaddid akan datang dan kapan akan datang atau bisa datang atau tidak, kita kepada pendakwaan Masih Maud dengan yakin sepenuhnya dan kita dengan melanjutkan misi beliau. Jadi perlu kita melihat, kita berpikir tentang perbaikan generasi kita, dan kita pun juga harus menghindarkan diri kita dari bid'ah, dan kepada generasi kita pun juga kita berusaha untuk menghindarkan mereka dari bid'ah. Dan ajaran Islam yang hakiki kita perlu aplikasikan dalam diri kita dan perlu kita sebarkan. Pada zaman ini pekerjaan menyebarkan agama dilakukan dengan berbagai cara, dengan perantaraan kitab-kitab dan dengan TV channel juga. Dan oleh karena itu diberikan tanggung jawab kepada kita bahwa pekerjaan ini harus kita teruskan, jalankan, dan ke arah ini kita harus mengerahkan perhatian kita sepenuhnya ke arah ini, menjalankan ini. Di dalam Islam, bid'at yang ajaran-ajaran yang salah masuk dalamnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam menjauhkan itu.
Dan khilafat Ahmadiyah adalah berusaha untuk meneruskan pekerjaan ini. बस इस तरफ पूरी तरह तवज्जो देने की जरूरत है हर एक को। Jadi perlu memberikan perhatian sepenuhnya ke arah ini. Kemarin pada surat yang kemarin ada seorang Arab menulis bahwa dengan pekerjaan amal-amal para mula dan bidah-bidah yang lahir di kalangan mereka, hati saya itu menjadi gelisah. Secara kebetulan saya melihat channel MTA, saya melihat ajaran Islamnya hakiki dan melihat Hazrat kewafatan Nabi Isa. Berkenaan dengan kewafatannya itu saya baca, dengar bahwa dia itu adalah mati, tidak hidup di langit. Maka hati saya menjadi tentram dengan mendengarkan itu, karena hati saya sebelumnya itu tidak mempercayai hal itu, bahwa ada orang yang hidup di langit sudah 2000 tahun. Jadi sesudah itu beliau mengatakan saya masuk dalam jemaat. Jadi inilah yang pada zaman ini merupakan dengan perantaraan Masjid Masih Maud alaihissalam, dunia mengetahui bahwa sesudah berlalu 100 tahun tidak perlu bahkan 1000 tahun Hazrat Masih Maud lah sebagai mujadid untuk ribuan terakhir ini. Karena dan untuk itu kita sepenuhnya harus menolong beliau, menjadi penakawan beliau, supaya kita bisa mengemukakan ajaran yang sesungguhnya kepada dunia dengan secantik-cantiknya. Dan imam pada zaman ini, ini Masih dan Mahdi dan mujadid ribuan terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sarana ini. Kita harus meneruskan itu, menyebarkan itu ke seluruh dunia. Oleh karena itu setiap orang, ajaran yang cantik itu barang siapa yang berusaha mengaplikasikan dalam dirinya dan berusaha menyebarkannya, dan dia menjadi Sultan Nasir untuk khilafat beliau, itu pekerjaan itu adalah dia melakukan pekerjaan memperbaharui agama. Jadi seperti itulah kita harus memberikan perhatian bahwa kita harus melanjutkan pekerjaan itu, dan kita menjadi orang yang melihat kemenangan Islam. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada setiap orang Ahmadi. Pada kesempatan ini ada berita yang menyedihkan, yakni Mukarram Khairuddin Barus Sahib dari Indonesia. Beliau lahir 1947, lahir di Medan, dan pada tahun 1971 beliau beat masuk dalam jemaat, dan pada tahun 1973 masuk di Jamia, dan beliau masuk di Faslahas dan belajar bahasa Urdu. Dan beliau dengan kerja keras pada tahun 1982 beliau memperoleh syahid, dan beliau pertama sebagai mubalik di Indonesia pada bulan Juni 1982, kemudian di Medan, kemudian 4 bulan dikirim ke Malaysia, di mana di Kuala Lumpur beliau melakukan pekerjaan membangun masjid. Kemudian pada tahun 93 beliau datang ke Indonesia untuk berkhidmat di berbagai tempat. Kemudian 99 sebagai mubalik Filipina, dan kemudian ditetapkan sebagai mubalik di Papua New Guinea, dan sampai wafat beliau bertugas di situ. Pada 7 Juni sesudah sakit beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Khairuddin Barus Sahib seorang yang mukhlis dan itaat, yang sangat setia dengan pengkhidmatan kepada agama. Beliau seorang mubalik yang beliau sangat senang bertablik, dan banyak jemaat-jemaat yang berdiri, masjid-masjid berdiri, dan apapun pekerjaan diserahkan kepada jemaat beliau lakukan dengan sangat baik. Beliau adalah musi juga. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala beliau cukup banyak kawin, dan pada saat ini ada beliau
punya 3 बीवियां हैं और 3 istri dan anaknya jumlahnya 14, ada 6 perempuan. Mudah-mudahan keluarganya beri kesabaran dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijadikan lahir orang-orang yang saleh dari generasinya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.